Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdahu wa rasulah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Limpahan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita bersama dalam majlis ini, Majlis Ta'lim Al-Batul Bandung, yang dipimpin oleh Al-Mukarramah Ustazah Syarifah Zakiyah bin Syihab. Kita sama-sama doakan semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah muliakan kehidupan beliau, Allah berkahi majlis taklimnya dan jemaahnya yang insyaallah mudah-mudahan semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Limpahan syukur yang tidak dapat kita ungkapkan dengan tulisan maupun ucapan, bahkan perasaan sekalipun, betapa gembiranya dan betapa bersyukurnya kita atas lahirnya seorang insan yang paling mulia, yaitu junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam salah satu syair qasidahnya, beliau pernah mengungkapkan ungkapan rasa betapa dirinya sadar bahwa pentingnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hadirnya Nabi Muhammad. Lisani bihamdillahi qad a'lanat syukra ala laha hasra. Lisanku bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan aku ungkapkan dan kuumumkan bahwa aku bersyukur kepada Allah atas nikmat yang tidak mampu kuhitung bilangannya, banyaknya, besar keagungannya, yaitu nikmat, tentu nikmat hadirnya Nabi kita Muhammad SAW. Ini adalah merupakan anugerah terbesar dalam hidup kita yang Allah berikan kepada kita dengan lahirnya junjungan insan yang mulia. Karena lahirnya mendatangkan tentu kebaikan bukan hanya untuk kita, tetapi tentu justru untuk seluruh semesta alam kita. Sebagaimana ungkapan salah seorang para alim ulama, al-awliya as-salihun, dalam salah satu ungkapannya mereka mengatakan, laulaka ma khuliqatil afat. Kalau bukan karenamu wahai Rasul, niscaya semesta alam ini tidak akan dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-kaunu isyarah wa antal maghzub. Semesta alam ini hanyalah isyarat, sementara tujuan utamanya adalah engkau wahai Muhammad. Nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sebesar apapun yang kita hadirkan dalam hati kita, namun ketahuilah, tidak ada nikmat yang lebih besar dan lebih indah melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah atas nikmat ini Allah kelompokkan kita ternyata menjadi bagian daripada umatnya, bagian daripada umat yang dipilihnya, untuk mencintainya, untuk mengenalnya, untuk mengetahui ilmunya,
untuk berjalan di atas sirah atau perjalanan hidupnya, yang insya Allah mudah-mudahan Allah pilih kita di dunia, Allah juga pilih kita menjadi orang yang ada di kelompok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bila ada seorang bertanya ayu a'mali afdal, amal apa yang paling afdal diperbuat dan dilakukan oleh seorang hamba, maka tidak diragukan lagi bahwa amal itu adalah sholawat kepada Nabi Muhammad. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam firman-Nya ia berkata, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Sungguhnya Allah beserta seluruh para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad. Rahmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan melalui salawatnya kepada Nabi Muhammad adalah bentuk ta'ziman wa takriman, tentunya bentuk pengaguman dan bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Makanya ayat ini menjadi ayat yang sangat khusus, memberitahukan kepada kita amal yang paling utama adalah salawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa amal ini menjadi utama? Karena Allah langsung yang berkata, sungguh dia Allah beserta para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, hai kalian orang-orang yang beriman. Panggilan ini bukan untuk sembarang orang, tapi panggilan ini untuk orang yang di hatinya punya iman. Siapa yang di hatinya punya iman, dia pasti terpanggil. Tapi siapa yang di hatinya minim keimanan, pasti hatinya tidak terpanggil. Makanya seruan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai kalian orang-orang yang beriman, sallu, salawatlah kamu alaihi, atas siapa? Atas Nabi kita, wasallimu taslima, dan salam yang senantiasa ucapkanlah kepadanya. Salawat dan salam yang Allah perintahkan bagi orang yang beriman untuk terus menerus bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ini menimbulkan satu pertanyaan, berarti kita disuruh salawat. Pertanyaannya, berapa banyak salawatnya? Berapa banyak kita mau salawat sama Nabi Muhammad? Berapa banyak sehari ini kita mau jadikan hari kita disibukkan dengan salawat kepada Nabi Muhammad? Karena ternyata salawat menjadi bagian daripada perintah. Maka para ulama menyimpulkan salawat itulah tu'addu wa la tuhsa. Hakikatnya salawat yang kita baca gak pantas dihitung-hitung. Layaknya apa yang Nabi Muhammad berikan kepada kita gak pernah dihitung-hitung. Tapi kita ingin tahu kadar sholawat kita terbilang kadar yang dikelompokkan sholawat yang banyak atau kadar yang dikelompokkan dalam sholawat yang sedikit. Maka ulama bilang agallul kathir, sedikitnya banyak itu bilangannya 300. Itu disebut sedikitnya banyak. Maka kalau orang melalui harinya bersolawat kepada Nabi Muhammad di bawah 300, maka dia belum dikelompokkan menjadi minal mukatsirin shalah. Belum terkelompok orang yang banyak solawat. Tapi kalau dia sehari menghabiskan harinya bersolawat sebanyak 300, maka dia dikelompokkan menjadi orang yang terbilang memperbanyak solawat. Memperbanyak solawat. Tapi kalau ditanya, berapa? Ini pernah ditanya sama sahabat dulu. Salah seorang sahabat datang ke Nabi Muhammad. Lalu kemudian dia berkata, ya Rasulullah, kiranya satu hari itu saya harus sholawat sama kamu berapa? Apa ku jadikan 1/4 dari hariku ini ku jadikan sholawat kepadamu? Rasulullah menjawab, khair, wa in zidta khair. Segitu bagus. Tapi kalau kamu mau tambah, jauh lebih bagus. Lalu dia bertanya lagi, hal min thuluthi,
Kalau gitu, apa aku jadikan sholawat kepadamu itu separuhnya? Separuh nusfu dari hari-hariku ini aku habiskan semua sholawat aja buat kamu. Dijawab lagi, in syi'ta wa in zitta fa khair. Semaumu, tapi kalau kamu tambah lebih baik lagi. Berapa ya Rasulullah? Kalau begitu apa 2/3? Berapa kita sebutnya? 2/3 dari hariku kujadikan semua salawat kepadamu. Kata Rasulullah bilang, in syi'ta wa in zitta fa khair. Pilihanmu, sesukamu, tapi kalau kamu tambah lebih baik lagi. Ya Rasulullah, kalau gitu kata dia bilang, saya pengen jadiin sepanjang hariku sholawat buat kamu. Aku sholawat aja sama kamu seharian ini. Sepanjang hari aku habiskan hariku hanya dengan sholawat. Dengar jawaban Nabi. Dengan senyum beliau menjawab, idzan tukfahamu. Kalau gitu, semua urusan duniamu yang menjadikan pikiranmu suntuk, yang membuat hatimu sumpah, semua teratasi. Idzan tukfahamu wa tughfaru dzambuk. Kemudian apa? Dosamu semua diampuni. Maka kata ulama menyikapi hadis ini apa, Bu? Salawat sama Nabi Muhammad bisa ngangkat urusan kita di dunia, bisa nyelamatin kesulitan-kesulitan kita di dunia, bisa buat masalah-masalah kita yang ada di dunia teratasi semua. Karena apa sih yang menjadi beban kita di dunia? Masalah. Betul apa enggak? Kalau ada dari kita yang kena satu musibah atau sedang dihadapi satu masalah, maka dia akan merasakan hidupnya berat. Hidupnya berat. Saat dia sedang diuji, dia akan merasa ada sesuatu yang menekan hati dan perasaannya. Tidur jadi gak enak, makan jadi gak enak, semuanya jadi gak enak. Tapi tahu gak? Ternyata semua itu bisa hilang. Semua itu bisa diatasi hanya dengan kamu bersolawat kepada Nabi. Idzan tukfahamu, kata Rasul. Kalau hari-hari yang kau lalui kau sibukkan dengan solawat kepada, semua masalah yang ada di dunia yang kau hadapi, yang kau alami, yang kau sedang rasakan tekanannya, sesaknya, kesulitannya, semua lepas hanya dengan sholawat kepadaku. Wa tughfaru dzambuk. Wah, dosa diampuni. Kalau ngomongin dosa, kita di dunia ini belum ngerasain beratnya dosa. Maksiat-maksiat yang kita lakuin di dunia ini kita gak ngerasain beratnya. Karena yang kita rasain di dunia beratnya ujian. Yang kita rasain di dunia beratnya musibah. Yang kita rasain di dunia beratnya masalah. Tapi di akhirat masalah udah gak ada, ujian udah gak ada. Apa yang jadi beratnya kita? Dosa. Di akhirat yang jadi berat dosa. Saat kita di dunia melakukan kelalaian, melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan-kesalahan, saat ini semua itu gak jadi kesulitan. Bisa jadi gak jadi berat bagi kita. Tidak menjadi sesuatu yang menyulitkan hidup kita. Karena memang beratnya dosa tidak dirasa oleh orang yang masih hidup di dunia. Tapi beratnya dosa akan dipikul, akan dia rasa nanti bila dia sudah bertemu dengan liang lahat, padang mahsyar, dan seterusnya. Tapi sholawat kepada Nabi Muhammad, sholawat yang kita baca untuk junjungan manusia yang mulia ini, sholawat yang kita jadikan sebagai kesibukan kita dalam sehari-hari, itu mampu menjadi sebab Allah tolak semua masalah di dunia, dan Allah juga atasi dengan pengampunan dari dosa-dosa yang kita perbuat selama di dunia ini. Artinya apa? Mereka pengamal sholawat besok di akhirat
gak punya beban. Besok di akhirat dosanya dihapuskan. Besok di akhirat sama Allah dimaafkan. Hanya dengan sebab apa? Sholawat yang mereka baca selama di dunia untuk Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, dosa kita gak ada yang pernah tahu beratnya seberat apa. Dosa kita masing-masing yang tahu hanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesalahan-kesalahan kita ditutup dengan indahnya oleh Dia yang maha menyayangi kita. Dia yang maha menutupi segala kesalahan-kesalahan kita. Dengan itu juga Allah jadikan sebagai perintah dan wasilah untuk kita selaku orang yang beriman. Maka diminta kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad agar solawat ini menjadi sebab Allah dengan mudah memberi kita pengampunannya. Maka ibu yang dirahmati Allah, jalan menjemput ampunan itu banyak. Tapi tidak ada jalan dalam menjemput ampunan melebihi sholawat kepada Nabi Muhammad. Tidak ada jalan yang paling cepat dalam menempuh untuk apa? Untuk kita ditutup segala dosa, aib, kekurangan kita melebihi dengan sitar penutupnya berkat sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana datang dalam sebuah kisah, dalam beberapa referensi para ulama seringkali mengangkat kisah ini, kisah tentang seorang bapak dan seorang anak yang dikenal bagi anaknya, ayahnya banyak melakukan kelalaian, kemaksiatan, pelanggaran, bahkan mungkin kezaliman di muka bumi ini. Namun tiba-tiba datang satu waktu ayahnya sakit sampai ajalnya datang. Ayahnya meninggal dunia. Tapi betapa terkejutnya sang anak. Wajah ayahnya berubah menjadi kepala keledai. Wajah sang ayah berubah menjadi kepala keledai, membuat sang anak bingung apa yang bisa dia lakukan. Apa kata orang? Orang kalau lihat jenazah sang ayah, mereka akan berkata apa? Ya Allah, kiranya dosa apa yang sudah diperbuat ayahku sampai-sampai mendatangkan seperti ini daripada murkamu. Anaknya bingung, anaknya tidak tahu lagi untuk berbuat apa, karena itu semua di luar daripada kuasa manusia. Ini sudah ranahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah ingin menyingkap, Allah dengan mudah bisa menyingkap apapun keburukan kita. Dan dengan mudah juga bila Allah ingin menutupi, dengan izinnya Allah bisa menutupi dengan caranya apapun juga. Maka anak ini dengan kebingungannya, dengan kekhawatirannya, dengan ketakutannya menghadapi gimana besok orang datang menghampiri, lalu mereka ingin melihat wajah sang ayah. Anaknya tahu ayahnya mungkin dahulu pernah bermaksiat, ayahnya dahulu pernah melakukan pelanggaran yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Anaknya nangis di samping jenazah sang ayah. Menangis. Apa yang dia lakukan? Dia hanya tawassul sama Nabi Muhammad. Dia sholawat sama Nabi Muhammad. Dia habisin malam itu dengan air mata yang berderai. Dia dekatkan dirinya dengan Nabi Muhammad. Dia sebut-sebut nama Nabi-Nya. Dia baca sholawat untuk Nabi-Nya. Dia terus-terus berharap, ya Rasulullah, tolong aku, karena aku berada dalam keadaan yang sangat sempit, yang membuatku bingung. Makanya adakan bacaan dalam sholawat itu, ya Rasulullah, qad hilati adrikni ya Allah ya Rasulullah. Apa artinya? Ya Rasulullah, duhai Rasul, qad hilati, semua upayaku telah habis, usahaku sempit. Aku tidak lagi punya kuasa dalam menghadapi kesulitan ini. Adrikni ya Allah, tolong aku ya Allah. Adrikni ya Rasulullah, tolong aku wahai Rasul. Dihabiskan malam itu sholawat kepada Nabi Muhammad. Sampai tiba-tiba dalam lisannya yang tidak henti bersholawat, dalam pikirannya yang dipenuhi dengan kekhawatiran yang begitu besar,
pikiran yang membuatnya sulit untuk terlelap. Tapi tiba-tiba dengan sholawat kepada Nabi Muhammad, anak itu tertidur di samping jenazah sang ayah. Namun di balik tidurnya, yang tak disangka-sangka, datang sosok manusia, indah wajahnya, bersih pakaiannya, wangi sekali tubuhnya. Anak itu melihat dengan terkagum-kagumnya, "Siapa kamu? Aku tidak pernah bertemu denganmu sebelumnya. Indah sekali parasmu, harum sekali tubuhmu." Dengan wajah yang tersenyum itu, lelaki itu menjawab, "Aku adalah orang yang kau sholawatkan selalu. Aku adalah orang yang kau sholawatkan selalu. Aku datang kali ini karena aku ingin memberi pertolongan untuk ayahmu. Karena ayahmu pun tiada hari yang terlewat melainkan dia selalu bersholawat kepadaku." Dibuka tirainya. Dalam mimpi ataupun setengah terjaga anak itu, dibuka kain yang menutup wajah sang ayah, diusap dengan tangan yang begitu indah. Tangan yang dipenuhi dengan cahaya. Seiring tangan yang berjalan itu, wajah sang ayah berubah menjadi seperti wajah yang sedia kala. Wajahnya berubah bahkan menjadi wajah yang kemudian terang benderang. Sang anak ketika itu melihat betapa terkejutnya dia. "Anta Rasulullah? Apakah kamu Rasulullah?" Ayahnya tersenyum, "Aku adalah sosok manusia yang selalu kau sholawatkan itu. Dan aku datang untuk menolong ayahmu, yang mana dia pun juga tidak pernah terlewat hari, melainkan hari itu selalu dia lewati dengan sholawat kepadaku." Seketika anak itu terkejut. Dia pun menganggap mungkin ini hanya mimpi. Apa ini mimpi atau ini nyata? Anak itu kemudian bergegas menghampiri jenazah sang ayah. Dipastikan dia buka penutupnya. Ternyata betapa terkejutnya dia. Wajah sang ayah sudah berubah menjadi wajahnya yang sedia kala. Bahkan wajah sang ayah dipenuhi dan diliputi dengan cahaya yang terang benderang. Amal kita kadang-kadang gak bisa bikin kita jadi siapa. Sebanyak apapun ketaatan kita mungkin gak bisa nganterin kita jadi siapa. Tapi ihsan, kebaikan Nabi Muhammad, rahmat Allah yang Allah turunkan kepada kita, seringkali itu yang menjadi sebab Allah tingkatkan derajat kita, Allah tinggikan derajat kita, Allah terima amal ibadah kita. Tapi demi Allah, bukan karena kesempurnaan kita, bukan karena hebatnya kita, tapi karena kita punya Allah yang maha agung, yang luas rahmatnya. Kita punya Rasulullah, Nabi yang mulia, yang begitu luas akan cintanya. Kita punya Allah, kita punya Rasul yang begitu luar biasa dalam menyayangi hamba dan begitu luar biasa terhadap umatnya. Kita beruntung. Kita beruntung. Kita beruntung. Seorang manusia yang begitu menghabiskan waktu dengan kemaksiatan, tetapi karena dalam satu hari tiada yang dia lewati melainkan dia bersolawat untuk Nabi. Nabi tidak tinggal diam untuk menyelamatkan dia. Nabi tidak tinggal diam untuk menutupi aib dia. Saya bilang, sholawat kepada Nabi menjadi sebab selama ini kesalahan-kesalahan kita ditutupi, kemaksiatan-kemaksiatan dan kelalaian kita ditutupi. Bukan karena kita pandai menutupi, bukan karena hebat, tapi karena Nabi Nur Rahmah, Nabi yang luas akan rahmat dan kasih sayangnya, meliputi kita semua dan senantiasa menjaga kita semua, memperhatikan kita semua.
Maka dari itu kita selaku umatnya, selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendapatkan anugerah dan nikmat yang besar ini, maka patutnya kita bersyukur terus menerus kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita dengan wujudnya dan hadirnya sang Nabi Muhammad SAW. Wujud seorang Nabi yang diutus, yang bila digantikan dengan Nabi manapun tak akan pernah rela diri kita. Tidak akan pernah mau. Entah sebaik apapun kita mendengar kisah demi kisah, namun nyatanya kita diberikan fakta nyata bahwa tidak ada sosok kisah dari sosok manusia yang mulia melebihi kisah yang lebih indah dari kisahnya Nabi Muhammad. Itulah mengapa kalau kita sedang duduk di maulid, kita merasakan betul nikmatnya, kita merasakan betul damainya. Bahkan kita dibuat lupa dengan masalah-masalah kita, dibuat lupa dengan segala beban-beban hidup kita. Masababul dzalik, kalau kamu tanya sebabnya apa, inilah berkatnya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mampu membuat kita, bayangkan, dia mampu membuat semua masalah yang sedang kita rasa hilang seketika hanya dengan mengingatnya. Inilah azkuruha yawma wa bi hazanun fayarhalul husnu min qalbi ba'd tajdi. Ini yang dikatakan Habib Ali. Saya tidaklah mengenang akan sosoknya sementara hatiku sedang dirundung oleh kecewa, hatiku sedang dirundung oleh duka, kecuali ketika aku mengenang sosoknya, semua kecewa, semua duka seketika sirna keluar dari hatiku saat itu juga. Ingat siapa? Rasulullah. Ingat Nabi Muhammad. Semua yang kita rasa sesak dalam hati hilang. Maka ibu yang dirahmati Allah, apapun yang kamu alami dalam hidup, sulit, berat, sakit, semua bisa kamu atasi kalau kau mengenang Rasulullah, kalau kau hadirkan Rasulullah. Tapi di sana ada yang mungkin mereka bersalawat tapi mereka belum menikmati. Ada di antara mereka mungkin yang menyebut-nyebut namanya, namun mereka tidak benar-benar merasakan indahnya dalam menyebut sang Nabi. Tapi tunggu, sabar. Salawatmu suatu saat akan menjadi saksi, dan dia akan nyata menjadi penolong bagimu, baik di dunia maupun nanti di liang lahatmu, baik di liang lahatmu maupun nanti di akhiratmu. Semua dengan janji yang telah Nabi berikan kepada kita. Nabi akan selalu menjadi penolong kita. Maka hari ini, ketika Nabi menjanjikan segenap pertolongannya kepada kita, tidak maukah kita menjadi penolong bagi agamanya Nabi? Tidak inginkah kita menjadi sosok yang menolong dakwahnya Nabi? Tidak inginkah kita menjadi sosok yang berjalan di atas muka bumi ini, namun jalannya kita mendatangkan kebahagiaan di hati Nabi? Dengan apa? Sibukkan dirimu dengan mendekat kepada ajarannya. Habisi hari-harimu dengan kau mendekat kepada nasihat-nasihat yang mendekatkanmu kepadanya. Habisi waktumu dalam mengenangnya, dalam mengingatnya, dalam bersalawat kepadanya, dalam menghabiskan setiap waktu dari perbuatan yang kau perbuat dalam hidupmu, melainkan perbuatan itu selalu mendatangkan ridho Nabi Muhammad SAW. Karena kita tahu bahwa ridhonya adalah ridho Allah, murkanya adalah murkanya Allah. Siapa yang mengejar ridho Allah melalui ridho Rasulullah, maka dia telah mendapatkan kesempurnaan dari ridho. Dia telah mendapatkan kesempurnaan dari ridho, dan dia telah masuk dari pintu yang tepat. Maka ibu yang dirahmati Allah, kita mohon kepada Allah
Allah yang izinkan kita hadir. Allah juga yang perkenankan kita untuk merasakan nikmatnya dari hadir di Maulid Nabi. Allah juga yang izinkan kita merasakan nikmatnya akan kala kita merasa rindu kepada Nabi. Allah juga yang izinkan kita merasakan nikmatnya saat nama ini disebutkan tentang Nabi Muhammad SAW. Kalau sang Nabi namanya disebut, Allah juga yang izinkan bergetarnya hati kita ini. Maka kalau Allah izinkan kita di dunia mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dengan bisa menyebut nama Nabi, ya Allah, ada waktu di mana kita sangat butuh lagi menyebut nama Nabi. Ada waktu nanti di akhirat di mana kita bahkan sangat-sangat butuh untuk terus menjerit memanggil nama Nabi. Maka saat itu, saat di mana kita butuh, saat di mana kita mau, saat di mana kita ingin menyebut nama Nabi di akhirat, saat kita butuh untuk meraih syafaat Nabi di akhirat, maka ya Allah, sebagaimana kau permudah diri ini di dunia untuk hadir di Maulid Nabi, kau permudah diri ini di dunia untuk bersolawat kepada Nabi, mudahkan juga lisan ini untuk menyebut nama Nabi di akhirat, untuk berteriak mencari sosok Nabi di akhirat kelak, untuk menjemput pertolongan Nabi di akhirat kelak. Ya Allah, bukan hanya diri ini, tapi juga sertakan orang-orang yang kami kasih, orang tua kami, pasangan hidup kami, anak keturunan kami, ya Allah, dan saudara-saudara kami. Ya Allah, sertakan mereka semua. Jangan sampai ada satu di antara kita yang hadir yang kau tolak mereka dari untuk dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita punya jimat, kita punya obat, kita punya pemangkas dari semua kesulitan, kesedihan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pulang dengan mengingat Nabi Muhammad, pulang dengan membawa nama Nabi Muhammad. Maka esok bila datang sedihmu, sebut namanya. Esok bila datang kecewamu, sebut namanya. Esok bila datang musibahmu, ingat sosoknya. Maka seketika semua sedihmu, lukamu, kecewamu, masalah-masalahmu hilang dengan keberkahannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, jangan pulangkan kami dari tempat ini, melainkan Kau subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kau tutupi semua aib dan kekurangan kami ya Allah. Kau hiasi diri kami dengan budi pekerti Nabi kami Muhammad ya Allah. Ya Allah, jadikan kami pengikut Nabi yang setia, jadikan kami pengikut Nabi yang sungguh-sungguh, jadikan kami penyenang hati Nabi yang begitu sangat dibanggakannya di akhirat kelak. Ya Allah, sertakan pula anak-anak kami, sertakan pula juga keturunan-keturunan kami menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana ya Rabb min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna ya Rabb jannah ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim ya fattah ya alim. Terima kasih Ibu semua untuk segala perhatian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.